Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rita Melinda Trimurti dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019, nomor NPM 190402080017. Saya dari Universitas Kanjuruhan, Malang. Bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan, Collins 2005 menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia internasional dilihat dari historinya atau sejarahnya. Di samping itu, saat ini banyak sekali ahli bahasa atau komunitas sarjana bahasa dari mancanegara yang telah mengkursuskan dirinya mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilihat dari beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, faktor intrabahasa atau yang disebut faktor berasal dari bahasa itu sendiri. Dan yang kedua adalah faktor ekstra bahasa, faktor yang berasal dari luar. Faktor intrabahasa. Faktor intrabahasa meliputi sistem bahasa yang dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni yang disebut EYD, Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Buku panduannya sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulisan bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia, melainkan penulisannya menggunakan huruf Latin yang telah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahwa bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang dan hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia. Terkait pembakuan bahasa, kita tidak lepas dari yang namanya kamus. Kamus inilah yang dipakai secara sarana untuk membangunkan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamus sangatlah penting. Dengan adanya kamus, kita dapat belajar banyak tentang kosakata, bahasa, dan dapat digunakan untuk mengungkapkan ide, menjelaskan pengetahuan, dan mengekspresikan sikap oleh penuturnya. Kekayaan ide, pengetahuan, dan sikap penuturnya tersebut dapat dilihat dari jumlah kosakata yang termuat di dalam kamusnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Sebagai contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi keempat 2008 telah memuat lebih dari 90.000 lema. Dengan perbandingan saat ini jumlah kosakata sebagai lema yang termuat di dalam KBBI yaitu edisi 1 62.100 pada 1988, edisi 2 68.000 pada 1991, edisi ketiga 78.000 pada 2001, dan edisi keempat 90.000 pada 2008.
Perubahan jumlah kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Hal ini hanya dalam kurun waktu 2 dekade jumlah kosakata bertambah banyak, 27.900. Belum lagi ditambah dengan terbitnya kamus istilah berbagai bidang ilmu, thesaurus, dan glosarium. Glosarium berbagai bidang ilmu sudah diterbitkan, antara lain glosarium kedokteran, glosarium biologi, glosarium fisika, glosarium kimia, glosarium matematika, glosarium pendidikan, dan glosarium perikanan. Faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yakni kelompok yang dapat mempengaruhi secara langsung dan kelompok yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa dapat mempengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang tidak mudah semua penduduk bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif. Tetapi hampir semua penduduk bangsa Indonesia mengerti akan bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Namun, kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai penutur memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa dapat mempengaruhi secara tidak langsung, antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat melimpah dan merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara untuk berinvestasi dengan bangsa Indonesia. Dengan banyaknya perilaku ekonomi dari mancanegara yang berinvestasi di Indonesia, ini mau tidak mau akan berdampak pada banyaknya orang asing yang tinggal atau masuk di wilayah Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang menyelenggarakan BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Beberapa media massa elektronik khususnya radio yang secara internasional, misalnya BBC, Radio Australia, Suara Amerika, dan Radio Belanda yang rutin mempunyai siaran dalam bahasa Indonesia, tidak kalah pentingnya adalah kehadiran bahasa Indonesia di dunia internet. Sudah banyak laman yang ada di internet menyajikan berbagai informasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan, banyak laman di luar negeri pun menyediakan layanan dalam bahasa Indonesia. Tidak ketinggalan pula laman klub sepak bola ternama di dunia juga menyediakan layanan bahasa Indonesia bagi penggemarnya. Dengan demikian, saya yakin suatu saat nanti bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan pasti, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Baiklah, sekian video dari saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan selamat siang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.